Kau lihat hamparan hijau ini? Ini bukan sekadar hutan biasa yang kau temui di peta. Ini Alas Purwo. Tapi, kenapa hutan yang jadi saksi bisu pelarian terakhir Majapahit ini harus berbisik pula tentang kerajaan tak kasat mata? Ya, inilah Taman Nasional Alas Purwo di ujung timur Jawa. Tempat sejarah, alam liar, dan legenda hidup berdampingan secara nyata. Jika Banteng Sadengan adalah raja padang rumput yang terlihat, maka siapakah penghuni halus yang konon telah mendiami relung hutan ini jauh sebelum prasasti pertama terukir? Mereka dikenal sebagai orang bunian, bukan hantu gentayangan, tapi entitas dari dimensi lain. Sosok rupawan menurut cerita hidup dalam komunitas tersembunyi, seringkali tak ingin diganggu. Pantai Plengkung punya ombak kelas dunia yang nyata. Lalu bagaimana jika kerajaan megah orang bunian justru ada di balik tirai tipis realita, mungkin di tempat-tempat sunyi seperti Goa Keramat ini? Konsep kerajaan gaib mereka bukanlah istana fisik di peta kita, lebih seperti frekuensi eksistensi yang berbeda, yang kadang beririsan di titik-titik energi tertentu di Alas Purwo. Goa-goa yang jadi tempat semedi sering disebut sebagai salah satu gerbangnya. Logika menolak suara gamelan atau pasar di tengah hutan belantara. Tapi, bagaimana jika indera kita yang terbatas hanya bisa menangkap serpihan frekuensi dunia mereka saat kita tak sengaja melintas? Aroma wangi bunga aneh, suara keramaian tiba-tiba, atau alunan musik tradisional di tempat mustahil. Ini bukan halusinasi, kata mereka yang percaya. Ini tanda kau sedang bertamu atau dilintasi. Benarkah sikap takabur harus dibayar dengan pengalaman tersesat berhari-hari? Atau itu cara halus alam Alas Purwo menjaga keseimbangan dan rahasia kuno yang belum siap kita pahami? Kisah orang hilang sementara, dipinjam, atau dibuat bingung seringkali dikaitkan dengan perilaku pengunjung. Menjaga adab, niat bersih, tidak menantang, bukan sekadar mitos, tapi kearifan lokal untuk menghormati tuan rumah, baik yang terlihat maupun tidak. Pura Hindu berdiri megah, goa jadi tempat tafakur yang nyata. Apakah ini bukti manusia dan penghuni lain Alas Purwo bisa berbagi teritori, atau mereka hidup dalam dimensi yang berbeda frekuensi meski di lokasi sama? Keberadaan tempat ibadah dan aktivitas spiritual manusia menunjukkan Alas Purwo adalah ruang sakral bagi banyak pihak. Mungkin harmoni tercipta bukan dari interaksi langsung, tapi dari saling menjaga batas tak terlihat. Jika semua hanya cerita lama, mengapa pengalaman personal para pengunjung modern, dari suara aneh hingga penampakan sekilas, terus-menerus menambah lapisan baru pada misteri abadi Alas Purwo? Legenda ini menolak mati. Setiap cerita baru, entah nyata atau sugesti, seolah menegaskan bahwa garis antara dunia kita dan dunia lain di hutan ini memang setipis kabut pagi. Alas Purwo adalah buku sejarah alam, sekaligus novel misteri yang tak pernah tamat. Pertanyaannya kini, bab mana yang lebih kau pilih untuk kau selami? Bagikan pendapatmu di komentar.